selawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saya kalau di Sulawesi, saya salawat begini ikut semua jamaah. Di sini nak lihat-lihati kak. Nak kira barangkali saya nyanyikan gitu. Ayo salawat. Tapi sebelumnya kita dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bapak-bapak diam, kita dengar dulu nih ibu-ibu. Mana lebih kencang suaranya? Bapak diam, ibu-ibu. Jangan mempermalukan ibu ya. Ayo ibu, yuk. Salatu alato suli tullah salamullah al yasin. Informasi ini bukan keras, bukan kencang, ini namanya sahdu. Suara beginilah yang kasih nafsu laki-laki. Cewek, coba lihat tuh cewek kalau ditelepon, bagaimana ndak nafsu cowoknya? Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana cowokmu ndak nafsu? Di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain? Guling-guling aja dong. Bagaimana suamimu ndak cowokmu ndak nafsu? Coba bedek kau tegas. Selamat. Waalaikumsalam. Di rumah lagi nggak apa tanya-tanya 2 kali nelpon ampun dia. Itu suara ibu-ibu. Coba kita dengar suara bapak-bapak. Keras enggak suaranya ya? Jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Ayo yuk. Salat dobi juga sulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Makanya saya kalau ceramah Pak selalu saya ajak selawat. Kenapa? Banyak pahalanya orang selawat. Maka kalau saya selawat ini ikut ki. Mirkum biarpun tidak dihafal. Ada juga saya dengar tadi biasanya, sudahlah dapat juga pahala. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, Bapak Wali Kota Kota Ternate, Bapak Burhan beserta seluruh staf dan jajarannya. Mohon maaf saya tidak sebut satu-satu namanya, di samping karena keterbatasan waktu. Juga yang sejujurnya saya tidak tahu semua namanya Bapak. Saya agak berat ceramah hari ini karena di sini ada kakak saya menyaksikan saya ceramah. Jadi agak berat-berat. Ya, tapi saya coba-coba dengan baik-baik. Ada kakak saya di sini. Ya, satu, kita dengar ceramah dulu. Saya kasih hadiah. Siapa yang tahu perintah Al-Quran tentang kewajiban puasa? Ayat yang mewajibkan kita puasa. Ayo, angkat tangan. Siapa? Hah? Ibu. Sini bu, saya kasih hadiah. Berdiri bu, ada mic-nya. Ya. Ada mic. Ada. Ya, kasih mic-nya. Sebelum ibu jawab, ada passwordnya. Ibu, sebelum ibu jawab ini tadi pertanyaan ada passwordnya. Pertanyaan pembukanya. Pertanyaannya adalah siapa namanya neneknya Pak Wali Kota? Ayo siapa? Hah? Nggak tahu? Sudah. Ayat apa ibu? Sudah ibu, sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Apa ngaji nih ibu ini? Ya, ya. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Terjemahan. Hai orang-orang yang beriman, Ya. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ah, ini hadiahnya. Ya. Ada ibu, hadiah ibu, ibu. Ayo, ambil. Tidak boleh menolak. Ambil bu. Ayo, ambil. Beda itu rasanya uang ustaz dengan wali kota. Ayo. Ayat tadi dari SD kita sudah hafal. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil orang beriman. Ada ustadz sehat, besar, banyak duitnya, tinggi jabatannya, ndak puasa, ndak beriman dia, ndak usah kau heran. Nah, yang diwajibkan yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jangankan orang, binatang saja ada yang puasa. Ada yang tahu binatang apa yang puasa? Ayam ketika ngeram puasa. Dia panas badannya, tidak makan, tidak minum. Tujuannya apa? Panas badannya supaya dia hangatkan telurnya bisa menetas. Apalagi ular. Ular selesai makan banyak, dia berpuasa tidak makan minum. Ular ayam saja puasa. Jadi kalau ada orang tidak puasa, lebih hina dari binatang. Tujuannya apa puasa? Ada yang tahu anak muda tujuan puasa? Ayo, adik-adik ini yang kecil. Apa tujuan puasa? Ayo bapak-bapak, siapa yang tahu? Apa tujuannya? Agar mampu merasakan, itu salah satu hikmah. Ayo, ayo, uang merah. Ayo, ayo. Ternyata Pak Polisi yang jawab. Barusan ada ustaz kasih uang Pak Polisi. Terima kasih Pak Polisi. Masya Allah. Oh, Pak Kapolres, mohon maaf Pak. Aduh. Aduh, ulang lagi Pak, ulang lagi Pak. Masya Allah. Jangan saya dikasih perintah penyidikan Pak. Masya Allah, saya hormat Pak Kapolres ya, luar biasa. Nah, tujuan orang berpuasa kata Pak Kapolres, dan memang betul menurut Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sekarang sudah berapa hari kita lewati puasa? Sudah 22. Berarti mestinya tujuan puasa sudah ada di hati. Kalau kita pelatihannya 1 bulan, sudah 20 hari lebih pelatihan, berarti mestinya tujuan pelatihan sudah ada dalam diri kita. Ramadan sudah mau habis, mestinya sudah ada kata takwa dalam diri kita. Takwa itu sifatnya, kan coba lihat itu pejabat kalau dilantik. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa sampai itu giginya mau jatuh bilang, bertakwa, bertakwa, bertakwa. Takwanya ke kanan, dia ke kiri. Coba lihat itu. Nah, lalu apa itu sebenarnya takwa? Saya mahasiswaku kan selalu bilang begini, kau harus bertakwa. Wah, kalau takwa Ustaz gampang. Saya bertakwa Ustaz. Sorry bos, mengaku bertakwa gampang. Tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang bertakwa. Pak, tahu Pak Yusuf Kalla? Tahu? Tahu? Betul? Itu Pak Yusuf Kalla, bapaknya Yusuf Kalla dengan bapakku saudara. Ngaku. Langsung bingung. Masa? Namanya mengaku bos. Begitu dicek ke Pak JK katanya 1 kali kode saat latih. Siapa? Namanya saja baru kudengar. Begitu juga dengan Allah. Mengaku bertakwa itu gampang.
Yang sulit diakui adalah Allah mengakui kita orang bertakwa. Nah sekarang apa itu takwa? Sifat-sifat orang bertakwa. Bapak mau tahu sudah berhasil puasanya atau tidak? Lihat sifatnya. Imam Busairi menjelaskan, sifat orang takwa itu mewakili kata takwa. Kata takwa terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Pertama ta, singkatan dari tawadu, rendah hati. Orang yang berhasil puasanya selama 22 hari ini, berhasil puasanya, maka dia tidak sombong. Apa itu sombong? Borro. Apa itu borro? Macingkang. Apa itu macingkang? Borro. Banyak orang Bugis di sini. Hebat ini Pak Kapolres. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah di Masohi, banyak juga orang Bugis. Saya pergi ceramah di Ternate, banyak juga orang Bugis. Saya pergi pelosoknya Sumatera namanya Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi ke Biduk-Biduk Kalimantan Timur, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Sumatera, banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, Malaysia, khotbah saya di Keke, Kinabalu, Nabi bilang, Ustadz, bahasa Bugis Ki, capek emang kita diceramai orang Melayu. Begitu saya masuk ke Singapura, ada lagi Bugis Street. Begitu saya masuk di penjara, banyak juga orang Bugis. Hebat ini orang Bugis Pak. Di mana-mana saya ketemu. Jago memang ini. Ternyata tadi yang hafal Quran juga ternyata ibu bapaknya juga orang Bugis. Luar biasa. Yang ceramah juga hari ini Bugis. Orang Bugis tidak mau dikalah sama Udin. Kalau ada namanya Udin sedunia, orang Bugis ada juga namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Ambok yang untung terus setiap berbisnis, Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos macale, Ambok Sakka. Coba lain kali dibahas itu, lain kali. Nah, berarti orang yang berhasil puasanya tidak sombong. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang baju mahal? Belum tentu. Apa itu sombong pakai mobil mewah? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? 2 karakternya. Karakter orang sombong kata Nabi, 1 menolak kebenaran, yang kedua nganggap remeh orang lain. Itu sombong. Biar kau miskin kalau kau tolak kebenaran, dinasihati kau apa namanya? Apa tong itu udah tahu itu Ustaz, saya ngajar dulu dan jadi Ustaz kalau bukan saya. Ada sombong kau cilaka. Ayo. Nah, apa sebab orang sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya ilmu. Ini orang kalau ke sekolah, makin tinggi makin banyak sekolahnya, sombong. Peluangnya sombong. Termasuk ustadz. Ada ustadz sombong? Banyak. Mana ustadz sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan. Dia saja yang mau benar. Beda pendapat, langsung dia bilang salah itu. Baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Semua salah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, barasanji bid'ah, habsian bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Ada juga itu Pak begitu. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Alasannya apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat masuk neraka. Kalau begitu bos, jangan kau ceramah pakai mic. Kan tidak ada mic pada zaman Nabi. Kau ceramah pakai mic, bid'ah, masuk neraka. Marilah kita ceramah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh pakai mic ini. Ini tidak ada pada mic. Apa yang mendengar situ? Kamu kau pakai mic. Apa? Bid'ah tuh, bid'ah. Pak Imam tadi mimpin sholat, bid'ah. Kenapa? Dia pakai mic. Naik pesawat, pergi haji. Tidak ada dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Nabi dari Madinah ke Mekah pakai onta. Pakai onta dari Ternate. 17 tahun. Anda sampai kok bos. Oke. Oleh karena itu, jangan sombong.
Ya, jangan gara-gara kau baru belajar ilmu sedikit kau salahkan semua orang. Kayaknya kau menjadi panitia hari kiamat, panitia hari akhirat. Yang bagus itu silakan terima perbedaan, jangan salahkan. Yang namanya perbedaan itu sunnatullah. Gigi saja berbeda. Coba saya tanya, ibu-ibu, kenapa kita enak makan? Kenapa kira-kira kita enak makan? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi kita sama. Coba itu kan 3 jenis gigi. Yang di depan kasih putus-putus sayur, namanya gigi seri. Yang di belakang, yang di agak mundur, namanya gigi taring. Merobek-robek. Makanya bapak kalau makan paha ayam tidak dikasih gini. Iya toh? Sampai di dalam menghancurkan. Rak, namanya gigi geraham. Coba bayangkan kalau semua gigi taring. Gimana kasih habis itu benok? Iya toh. Maka perbedaan ini sunnatullah. Ya, orang takbir saja imam mazhab kan beda-beda. Coba takbir menempatkan posisi tangan itu kan saja beda-beda. Allahu Akbar. Syafi'i antara pusat dengan dada. Dia di sini. Allahu Akbar. Di atas ada imam lagi. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah pusat. Bukan di bawah sekali ya. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Mana yang benar? Benar semua. Yang jadi masalah kalau bapak pakai begini, kita salahkan orang begini. Bapak begini, kita salahkan begini, maka ribut. Mana yang salah? Kalau kau pakai empat-empatnya. Allahu Akbar. Salah bos. Ya, yang enak itu jangan menyalahkan pendapatnya orang. Terima saja. Ada itu Ustadz memang begitu. Rasa-rasanya dia saja mau masuk surga. Masih ingat kisahnya ketika ada seorang pemuda pengantin baru. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Saya kena musibah ya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan suami istri di siang hari. Kata Nabi, besar dosamu. Kau bayar puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Tidak salah ya Rasul. 1 bulan saja saya offside. Kalau begitu kata Nabi, kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, kasih makan fakir miskin. Iya, saya orang miskin ya Rasul. Sudah kalau begitu kau cari orang yang paling miskin di kampungmu, bawa kasih makan dia. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Akhirnya apa? Kata Nabi, kalau begitu ambil ini buah, ambil ini kurma, bawa pulang, silakan kau makan dengan keluargamu. Subhanallah. Ayo. Maka orang sombong itu yang punya ilmu bisa membuat dia sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah marah, dia ambil ilmunya, dia cabut ilmumu. Apa yang kau sombongkan Allah jelaskan dalam Quran, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kau kecuali sangat sedikit. Apa yang kita sombongkan dengan ilmu? Allah marah, nak kasih pikun kau. Ada obatnya pikun. Ada orang pak banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk. Begitu mulai pensiun, mau dekat-dekat pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah cium-cium saya. Langsung sudah bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu nenek cium. Dan juga modus pak, mentah-mentah sudah dengar begini, besok didapat sama anaknya kamar pembantu. Kukira mamamu nak, pret. Ayo, apa lagi yang membuat orang sombong? 1, tambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya jabatan. Jadi wali kota. Jangan sombong bos. 5 tahun ji. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar dulu pak, ganti dulu wali kota. Coba, tapi alhamdulillah Pak, kita tidak sombong Pak. Buktinya 2 periode. Coba. Anggota DPR mau sombong.